Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat gabung di Spirit Talk. Kita ketemu lagi setelah terakhir sebelum Ramadan. Jadi udah 1,5 bulan, bahkan hampir 2 bulan lewat. Mohon maaf ya. Dan malam ini berbahagia sekali. Udah ditemani guru kita yang soleh, yang alim, yang jago golf, walaupun sekarang nggak tampak ya stick golfnya, tapi itu tidak mengurangi kegolfan beliau. Ustadz Ahmad sehat? Alhamdulillah sehat Kabar? banget. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sana Senang. gimana, sehat semua? Sehat semua insya Allah. Nggak tahu kawan-kawan, kayaknya ada beberapa dokter di sini. Semoga mereka juga bisa membantu orang untuk menjadi lebih sehat. Ustadz, sesuai obrolan malam ini kita akan bicara soal prasangka. Satu hal yang nggak setiap hari pasti kita lalui, setiap interaksi dengan orang lama atau orang baru. Terlebih orang yang udah kita kenal lama gitu ya, terus pas ketemu lagi kok beda gitu. Beda tuh bisa macam-macam, bisa yang kok kayaknya jadi tambah soleh, tapi benar-benar tambah soleh atau ini self righteous gitu kalau istilah anak sekarang ya, soleh untuk penampakan. Itu kadang-kadang suka muncul pemikiran seperti itu gitu, atau malah sebaliknya gitu, yang kita yang udah belajar kembali tentang agama, coba untuk lebih baik, ngelihat teman-teman tuh juga jadi kayaknya kok beda ya gitu, kok dia jadi gitu ya sekarang ya, pilihan-pilihannya, cara berpakaiannya, penampilannya, tulisannya, postingannya, semuanya. Dan kepala nih terkadang, apalagi hidup di era yang banyak interaksi dengan orang lama ataupun orang baru, kerap kalut dengan prasangka. Pengen dengar, kira-kira apakah ada anjuran yang baik terkait prasangka ini gitu. Nanti kita akan urai lebih lanjut Ustadz, karena pasti kan ada prinsip kehati-hatian juga terhadap orang, terutama yang baru dikenal, atau bahkan orang lama yang kita punya pengalaman nggak terlalu baik dengan dia. Nah, gimana sih cara kita meluruskan kaitan dengan prasangka itu? Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah ya nih kita bisa ketemu lagi, teman-teman semuanya juga bisa hadir kembali. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada kesalahan kekhilafan yang lalu, mudah-mudahan semuanya bisa disempurnakan dengan saling memaafkan kita di malam hari ini. Nah, ini menarik. Saya senang kenapa? Karena banyak juga yang kemudian muncul itu. Ustaz, emang kalau orang dari belajar dekat lagi dengan yang menciptakan kita misalnya, apa memang harus kayak gitu ya? Jadi mulai cara bicaranya berubah, cara menyapanya berubah, terus mohon maaf ya senyumnya agak lebih hemat, lebih banyak kok merengutnya. Gimana ini apa emang harus kayak gini atau bagaimana? Ini yang menarik. Ada hal yang dia pahami, mereka tahu, tapi ada satu hal yang dilupakan, padahal ini hal penting. Saya ingin masuk lewat sini ya. Kita diingatkan, setiap orang, Rene, pasti akan ditimpakan kehinaan jika dia meninggalkan dua hal. Satu, kedekatan dia dengan yang menciptakan hubungan vertikal, ini yang selalu diambil, ini yang selalu dipegang, tapi dia lupa hubungan horizontal. Hubungan sesama manusianya. Hubungan horizontal kita ke teman, ke kawan, ke saudara, ke keluarga. Sehingga standarnya kan ini. Kalau kita masih ingat spirit talk kita yang di bagian kedua atau bagian ketiga, kita mendengar istilah keberkahan itu adanya karena kemudian kita dekat dengan yang menciptakan, tapi dekat juga dengan yang dekat sama kita, dengan keluarga saudara. Nah, yang difahami Rene, teman-teman adalah ketika kemudian dia belajar, lalu kemudian dapat sesuatu yang baik, lalu kemudian berniat atau berubah, ada satu yang kemudian hilang. Kita berpikirnya bisa berubah dengan cara kita sendiri. Ini dulu nih. Kita berharap bisa berubah dengan cara kita sendiri. Jadi sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, langsung kita bikin analisa kesimpulan dan oke, gua mau berubah. Oke, yang tadinya kemudian belum kenal dengan kebaikan A, oke, gue mau ngelakuin ini. Sehingga dia ngelakuinnya dengan cara versi dia sendiri. Ini yang kemudian jadi keplesetnya, kemudian jadi keceblosnya adalah satu hal yang tidak ada. Nih, yaitu mereka nggak punya pembimbing. Karena yang dia lihat, yang dia dengar,
langsung dianalisa dan cepat sekali memiliki kesimpulan. Contoh misalnya, masih ingat nggak kita kayak gini? Oh iya, tempat kerja saya kayak begini nih. Ternyata tempat kerja saya kalau pengen sholat agak-agak telat. Ya udah kalau gitu udah clear dah. Saya berhenti dari pekerjaan saya. Pas giliran berhenti pekerjaannya, sholatnya bisa tepat di awal waktu, tapi nggak punya penghasilan. Akhirnya, oh ini gara-gara saya rajin sholat nih. Jadi ada hal yang kemudian diambil, tapi kemudian banyak hal yang ditinggalkan. Berarti satu nih. Terlalu cepat melakukan analisa kita terhadap terlalu cepat melakukan kesimpulan dari analisa yang kemudian kita lakukan. Kedua, buruknya adalah kita melakukan analisa berdasarkan diri kita sendiri tanpa ada yang kemudian membimbing. Sehingga menurut kita ini yang terbaik. Nah, PR-nya nih, Rene, maaf ya, saya lompat agak sedikit. Orang yang kemudian berubah seperti ini, wah tiba-tiba kemudian menjadi sangat taat, sangat lembut. Berbaliknya bisa lebih dahsyat. Berbalik saat dia merasa perubahan itu tidak sesuai dengan harapan dia gitu. Maksudnya. Betul. Tidak sesuai dengan harapan dia, tiba-tiba kemudian otomatis dia akan menyalahkan. Saya kasih contoh misalnya seperti ini. Ketika dia berada di satu pekerjaan, dia berharap kemudian pekerjaan ini bisa membuat dia lebih taat, segala macamnya menjadi lebih baik. Lalu kemudian ternyata dia langsung membuat kesimpulan. Lalu kemudian dari hasil analisa dia, oke lah, saya langsung berhenti aja dari pekerjaan ini. Akhirnya dia ambil keputusan, saya berhenti dari perusahaan ini, atau saya berhenti dari instansi ini, karena perkara 1, 2, 3, yang sebenarnya ini masih bisa ditolerir. Tapi ternyata dia langsung sikat habis, berhenti. Setelah kemudian berhenti, dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan istrinya, anaknya, sehingga kemudian dia akan menyalahkan, loh, Rob, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kenapa ketika saya mendekat kepadamu, kok malah saya nggak punya apa-apa? Kemarin ketika saya kemudian jauh darimu, saya semuanya dimiliki. Nah, walhasil seolah-olah nanti ibadah itu jadi momok salahnya, Rene. Seolah-olah kemudian yang menciptakan kita menjadi tidak adil. Padahal bukan itu. Ternyata ilmu dan cara kita melakukan itu yang kemudian belum matching. Ini PR-nya. Kenapa kemudian kita dalam melangkah tiba-tiba cepat banget mengambil kesimpulan dan langsung berbalik 180 derajat meninggalkan apa yang di kanan kiri kita tuh sejatinya bisa jadi pendukung support kita. Kalau kata anak Jassel, support system, Rene. Circle-nya, support systemnya. Nah, ini yang mau kita ambil. Saya coba urai sedikit ya, atau saya coba sambung dari awal yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa fenomena yang mungkin muncul saat kita melihat kemudian seseorang saat berusaha, ini konteksnya mencoba menjalankan agama ini lebih baik setelah dia mempelajari kembali, tapi karena dia memilih mengambil kesimpulan sendiri, memilih menganalisa sendiri, memilih untuk tidak mempunyai pembimbing, justru keputusan-keputusannya bersifat reaktif dan tidak didasari akan satu pemahaman yang komprehensif. Contoh, tempat kerja lo buruk gitu ya, ya udah gue keluar aja gitu supaya bisa menjadi lebih dekat dengan Allah. Kan itu baik ya mestinya ya. Keputusan itu kan alasannya baik. Yang saya ingin klarifikasi dari Ustadz, kalau gitu gimana dong? Maksudnya apakah artinya jadi artinya prasangka itu muncul karena kita reaktif ya. Karena kita nggak mengambil waktu untuk lebih memahami. Seperti itu Kak Ustadz? Betul. Nih, jadi yang kita mau lakukan itu adalah ketika kita melihat segala sesuatu yang ini tidak baik, ada, kalau kita nih ada petunjuk ya. Kalau bahasa sederhananya itu ada taufik. Jadi, oh ini yang nggak bagus di bagian yang mananya. Ini kan artinya ada dua prasangka loh nih. Mohon maaf ya. Prasangka dirinya terhadap keadaannya dan prasangka orang lain terhadap dirinya. Kan begitu arahnya ya. Betul. Yang kita dapetin ini. Nah, jadi ada dua hal yang
setelah kemudian dia belajar sesuatu, lalu dia menyesuaikan dengan keadaan perusahaan kantornya, tiba-tiba langsung dari hasil analisa, padahal baru prasangka saja sebenarnya, tiba-tiba langsung bikin kesimpulan bahwa kalau terus ada di sini, maka akan membuat saya akan jadi makin buruk misalnya. Oke. Lalu kemudian hal ini tidak dirembukan dulu dengan orang-orang yang punya kapasitasnya. Sehingga setelah itu dia tinggalkan semua hal-hal yang dekat dengan dia, padahal sebenarnya yang dekat dengan dia itu menjadi bagian penting di dalam perubahannya dia selanjutnya. Saya kasih contoh. Ini dengan contohnya akan menjadi lebih baik. Contoh nih. Misalkan gini. Kita nih ya belum terbiasa nih dengan hal-hal yang dekat dengan kita. Misalnya kita nggak terbiasa dengan kalau ada kawan kita yang kemudian mau makan, lalu kemudian masih berpikir cari tempatnya. Sebentar dulu ya, nih mohon maaf lahir dan batin, karena ada anak soleh saya yang sekarang sedang main motor-motoran. Dan sebentar ya, izin sebentar. Silakan. Kita cuman coba membayangkannya kawan-kawan apa yang terjadi saat video ini dimatikan ya. Coba kita punya prasangka sendiri dan prasangka terbaik kira-kira yang terjadi di balik layar hitam ini apa gitu. Lagi latihan. Nah, jadi gini Rene, teman-teman semuanya. Saya kasih contoh. Ketika kemudian kita melihat sesuatunya, kita berpikiran seolah-olah Rene. Saya kasih contoh ya teman-teman, seolah-olah. Kalau di tempat kita, lalu kemudian tidak bisa mengerti, misalnya begini Rene, ini saya kerja di satu kantor, lalu kemudian di kanan kiri kita ternyata partner kita masih belum kemudian menggunakan hijab. Lalu kemudian kanan kiri kita masih belum menggunakan hijab. Lalu dia berpikir, kalau gitu saya harus cari tempat kerja yang semuanya berhijab. Dia lupa. Padahal kalau dia nanti pergi ke Alfamart, supermarket, ketemu juga yang tidak berhijab. Kalau dia nanti kemudian keluar dari kantornya, dia ketemu juga yang tidak berhijab. Jadi yang salah bukan yang tidak berhijabnya. Ternyata ilmu kita yang belum ngerti bagaimana bersikapnya. Nangkep ya Rene maksudnya ya? Sekali lagi ini untuk menegaskan bahwa bukan berarti pilihan untuk berhijab itu salah tentunya. Bukan itu kan? Betul. Bukan itu, bukan. Tapi justru maksudnya, prasangka terhadap saat saya berhijab, saya harus ada di lingkungan yang menurut saya baik untuk saya gitu. Itu juga nggak salah kan? Benar juga kan? Ya wajar misalkan, dong tentunya. Ini kita bicara misalnya laki-laki Rene. Misalnya kalau saya berada di tempat kerjaan saya, lalu kemudian ternyata kanan kiri teman saya, "Duh, saya mau berhenti dari tempat pekerjaan saya, Ustaz." "Kenapa berhenti lo?" "Ya, semuanya perempuan, terus juga semuanya nggak ada yang pakai hijab. Jadi saya kan kalau ngelihat jadi dosa." Terus kalau lu keluar kantor, lu bisa ketemu lebih dari 7 orang, Bray. Lu kemudian keluar, lu pergi terus kemudian ke Senayan, lu olahraga keliling. Itu ada puluhan orang yang nggak pakai. Terus lu pergi ke Pondok Indah, ada banyak. Jadi tentang sikapnya bukan tentang bagaimana melihat yang terbuka, melihat yang nggak sesuai. Tetapi sikap kita, oh ternyata bukan dianya yang jadi masalah. Masalahnya elunya yang kudu nundukin pandangannya sob. Kalau udah ngelihat, udah jangan ngelihat balik, lu liatin lagi. Itu yang PR gitu loh. Jadi ini yang dimaksud. Coba kalau seandainya hal ini hasil didiskusikan, dimusyawarahkan, maka muncul hal-hal yang lebih berhati-hati dalam kemudian memutuskan, oh iya benar. Nah jadi ini yang menarik Rene, sehingga dia melihat itu enggak, ini kan prasangka ya, jadi kayak, oh iya. Jadi ketika nanti dia pindah ke satu pekerjaan, Rene kan sering memotivasi ini. Ada orang yang kemudian dia berharap dapat tempat kerjaan yang nyaman dan nggak capek. Gajinya gede, enak, nggak capek. Pindah ke perusahaan lain. Begitu juga. Pindah lagi. Ya nggak bakalan ketemu yang model seperti ini gitu loh. Yang bakalan sempurna kafah nggak akan ketemu. Nah ini yang kemudian kita mau ambil. Ini satu hal nih. Dari sisi orangnya. Satu ya. Belum lagi dari sisi orang yang temenan sama dianya. Yang kalau kemudian kita sudah belajar, oh oke, udah ikut spiritual, tiba-tiba giliran besok berubah, postingannya zeng berubah, lu kemudian semua tampilannya jadi berubah,
nggak tegur sapa Ini ketika ngomongin dibilang saya atau gimana? Enggak. betul, kurang lebih Ya, betul. kurang lebih ya, baik-baik. Supaya Kurang paham lebih aja. betul. Supaya gak ada Betul. yang ngerasa nih di sini. Yang diomongin Benar. ini saya ya sama Ustadz ini. Betul. Buat teman-teman yang masih mengira, jangan lagi mengira, harus yakin. Yang saya maksud adalah Soehardono gitu. Buat apa disembunyikan prasangka ini? Iya, langsung aja dibongkar, bongkar habis. Iya, sehingga kemudian Rene, kita lupa gitu loh. Saya kasih contoh, maaf ya, maaf. Kalau saya ketemunya sama teman-teman di remaja masjid, saya ketemu sama teman-teman yang ada di kajian misalnya. Kalimat-kalimat yang kita gunakan, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah, Jazakillah, itu bisa dipahami sama mereka dan itu biasa. Why? Masih digunakan buat teman-teman kantor yang secara umum mereka nggak nangkep. Tiba-tiba, bro, ini ada kopi nih. Oke, sob, jazakallah. Apaan tuh? Ini apaan sih, Rene? Syiar dong, kan syiar itu. Bagian dari kita mengkomunikasikan kebaikan Islam. Tiba-tiba kemudian kita ngelihat, gue pulang duluan, Rene. Oke, fi amanillah. Apaan sih, Rene? Gue nggak paham deh kayak gitu. Jadi orang yang temenan sama kita, yang biasa meeting sama kita, yang biasa gaul sama kita, yang biasa ngobrol diskusi nyaman sama kita. Lah mereka kayak, gue nggak ngerti bahasanya Rene, bahasa Arab mulu. Padahal maksud kita kan mendoakan ya. Ganti dong, kan intinya mendoakan. Ya kita punya pembimbing, akhirnya di-create yang lebih cakep dong. Iya. Kalau misalkan cuma jazakallah khair, kan banyak bahasa Indonesianya. Iya. Makasih sob, mudah-mudahan rezeki lu makin banyak. Kan boleh kayak gitu, Ndre. Kan boleh, Rene. Kalau misalkan kita bilang, gua mau balik dulu ya. Oh, hati-hati di jalan ya, selamat sampai tujuan. Itu kan lebih asik ya. Maksudnya Titi bukan DJ. nggak boleh. Betul. Hati-hati di jalan. Titi DJ, benar. Jadi ini yang diambil. Sehingga, Rene, orang-orang yang dekat sama kita itu mengambil terbaik dari apa yang kita punya, bukan dari omongan kita, dari lisannya, tapi dari akhlaknya. Kan bukankah ada yang mengatakan gini ya, ribuan dan jutaan kata-kata yang indah tidak akan pernah kemudian masuk ke dalam hati, kecuali perilaku yang mengatakan menjadi lebih indah dari yang diucapkan. Kan begitu. Halo. Masya Allah. Jadi kalau jutaan kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu ngomong gini ya. Iya dong. Baru nemu juga. Ini apa? Ini kaos banget nih. Apa mesti ditaruh di kaos ya? Bukan lisan, namun akhlak. Masya Allah. Udah nemu kata-katanya nih. Jangan suruh ulang, saya nggak hafal. Yang akan membuka. Masya Allah. Menarik, bukan lisan namun akhlak yang akan menggugah. Atas itu namanya. Dia bisa membuat lebih singkat, keren. Saya ngapalinnya butuh 1 hari, Pak. Ini masalah kebiasaan jadi script writer aja. Ini boleh nggak kita study case langsung ya? Jadi kawan-kawan juga bisa mereferensikan. Karena apa yang Ustadz sampaikan ini juga kaidahnya juga dalam sekali dan hati-hati jangan kemudian dipersepsikan bahwa ini anti Arab, anti Islam gitu kan mudah sekali ya. Ini kan lagi-lagi kita ngomongin prasangka ya. Ustadz hanya ingin menyampaikan bahwa gunakan bahasa yang mudah dipahami karena akhlakmu yang justru akan paling lantang menyuarakan keislamanmu. Kurang lebih kayak gitu ya Ustadz ya. Dan saya dulu ingat sekali waktu mulai berbalik istilahnya kalau kode anak sekarang tuh hijrah gitu ya. Saya pernah menuliskan satu surat kepada rekan-rekan bisnis saya mengatakan bahwa kurang lebih bunyinya gini, saya lagi mempelajari kembali agama ini sehingga dengan sangat saya mohon agar uang perusahaan di mana saya punya sahamnya itu tidak digunakan untuk hal-hal yang terlarang gitu secara agama saya gitu, karena saya tahu kebiasaan sebelumnya. Menariknya respon yang kawan yang non muslim itu responnya positif. Terima kasih udah mengkomunikasikan itu. Yang muslim responnya justru kok gini gitu, malah keras gitu. Nah, saya justru sekarang bukan menanyakan respon mereka, tapi ingin ditakar oleh Ustadz terkait tindakan ini gitu. Apakah memang ini bentuk saya berlebihan? Ya, sehingga saya punya nggak tepat
dengan audiensnya? Karena kan saya waktu awal berbisnis sama mereka benar-benar ya nggak punya guidance gitu. Ini gimana menurut Ustaz? Iya, Rene, dari apa yang kita dapat dari kemudian agama ini, maka yang sering banget kemudian kita munculkan adalah perubahan-perubahan itu yang diinginkan adalah yang instan. Sementara yang instan itu cuma mie sama Manchester City ya, PSG ya. Mohon maaf para pendukungnya, mohon maaf. Jadi kalau kita tuh kemudian berpikirnya instan, lalu kemudian kita tidak melihat batasan-batasan yang masih bisa ditolerir dan batasan-batasan yang kemudian ini nggak bisa lagi ditolerir. Nggak bisa lagi ditolerir. Ada hal-hal yang masih bisa. Saya kasih contoh gini. Tiba-tiba kemudian kita punya atasan. Kita kerja di situ, kita dibayar di situ, kita digaji di situ. Lalu kemudian kita rapat jam 11. Lalu kemudian baru selesai misalnya di jam 12:15 misalnya. Lalu kemudian jam 12 kumandang adzan. Tiba-tiba kemudian rapat sedang menuju akhir, tiba-tiba kemudian kita berdiri, mohon maaf saya izin harus melaksanakan sholat. Saya lebih mengedepankan tentu siapa yang menciptakan saya, agama saya, dan saya tidak mempedulikan bagaimana urusan Anda semuanya. Saya pamit, assalamualaikum. Iya dipecat dong, dipecat. Artinya bahwa kemudian mundur sedikit di 15 menit, hal itu masih bisa ditolerir kan? Hal itu masih bisa kemudian oke dimaklumi. Sehingga hal-hal yang seperti ini Rene, yang disebut dengan berproses, bertahap, pelan-pelan. Ini yang istilahnya nggak bisa kemudian muhkam begitu saja, diambil keputusannya, langsung kemudian kalau bahasa kita diamputasi gitu loh, dipotong, disikat. Lah ini yang kemudian jadi masalah, sehingga kok mohon maaf nih Rene, kok gayamu yang baru nih belajar menyenangkan, kok kayak gini ya, sementara yang lainnya kok istilahnya bahasanya mohon maaf ya, kok lu nggak nyaman ya, gue nggak nyaman sama lu gitu. Padahal harusnya kita setiap kali melakukan sesuatu, endingnya di dalam ibadah kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Berarti kan harusnya kita memberikan ketenangan, kenyamanan yang ada di kanan kiri kita, sekitar kita. Kok bisa dia nggak merasa nyaman? Ternyata bukan ininya yang jadi masalah, sikap kitanya. Kita belum mengerti ternyata Rene, mana yang masih bisa ditolerir, mana yang harus kita tegas. Ini problemnya kita. Sehingga kalau kemudian kita sedang kumpul dengan keluarga kita, kumpul dengan kemudian kita punya teman-teman kita, nasihat terbaik kita adalah bagaimana perilaku kita. Saya kemarin Rene, ada seorang kawan, mungkin beberapa juga tahu ya, ada yang kemudian mereka tertarik sekali, sampai kemudian mereka senang banget dengan ajaran ini, karena dia punya teman, dia punya kawan, yang karena dulunya seniman di Jogja, lalu kemudian setiap kali kumpul, dia menggunakan kalimat yang sangat indah banget, biar nggak menyakiti teman-temannya yang sedang kumpul. Dia selalu bilang gini Rene, gue izin dulu ke toilet ya, dan kalau ke toilet so lama, ternyata dia sholat. Tapi dia nggak menyebut kalimat, bro, gue sholat dulu ya, supaya nggak ganggu kenyamanan mereka. Sehingga mereka, dia akan bilangnya, gue izin dulu ya, gue ke toilet dulu. Kalau dia main futsal, main bola bareng, lalu kemudian dia pilih untuk bermain di babak kedua. Nggak mau babak pertama, karena di jam 3, nanti dia ketemu jam 3.20 sudah asar. Maka kemudian dia nggak mau mengganggu itu, lalu kemudian dia bilang, gue mainnya babak kedua aja. Selalu alasannya, gue masih belum pemanasan. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata yang membuat orang lain tersebut merasa nggak nyaman ketika berkumpul. Tapi ternyata dari hasil yang dia lakukan, orang-orang di sekitar dia yang juga sama-sama belajar ngelihat, kok ini asik ya. Jadi perilaku dia itu malah menjadi nasihat yang terbaik. Dia bisa bergaul, dia bisa berkumpul, tanpa meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Sebenarnya dia sedang menyampaikan satu nasihat, cuman nggak bunyi Rene. Nasihatnya adalah, lu kudu bagus hubungannya dengan yang menciptakan kita, dan kita juga kudu bagus hubungannya dengan orang-orang sekitar kita, karena sekitar kita ini yang akan mensupport kita menjadi orang-orang yang lebih taat. Tapi dia nggak mengucapkan kalimat ini, Rene. Kalimat ini nggak diucapkan, tapi dia ucapkan dengan kalimat-kalimat, dengan tindakan-tindakan, sikap-sikap yang lebih lembut. Asik banget. Masya Allah. Kayak gitu gambarannya ya, kira-kira. Sehingga nggak perlu lagi kita
menjadi orang yang ditakutin. Asik aja gitu, santai gitu. Karena kita dapat batasan-batasan yang kita pahami, yang kita kita bisa bagi, Ya, kita bisa. kalau terkait yang ini masih menyambung yang tadi ya Ustaz. Selembut mungkin kita menyampaikan sehingga tidak melukai perasaannya. Paham. Tapi ada kalanya kan memang ketegasan itu dibutuhkan sehingga tidak ada makna ganda gitu. Bahwa pada saat kemudian meetingnya masih terus berlarut, tidak ada break sholatnya, ya dengan ya saya permisi misalnya ini mengada-ada sih ya. Dia bilang duduk kamu gitu. Ya, ini meeting penting sekali dan ini udah lewat waktu, udah hampir lewat satu waktu sholat. Kan akhirnya harus disampaikan secara lugas. Maaf Pak, saya harus sholat gitu. Karena tidak ada cara yang lebih yang bisa dipahami lagi. Misalnya ini kejadian luar biasa. Sebagaimana kayak waktu itu keputusan untuk akhirnya mengatakan secara terbuka, karena kalau dibuatnya kemana-mana surat itu jadi nggak jelas gitu. Saya ingin jangan sampai di mana ada uang saya digunakan untuk hal yang menurut agama ini tidak baik gitu. Itu menurut Ustadz gimana? Iya Apakah dong. masuk dalam Makanya tadi kaidah saya bilang Rene, nasihat? saya bilang kalau ini masih di wilayah yang ditolerir, masih diperbolehkan, ya ayo. Tapi kalau yang nggak diperbolehkan, terus meeting mau sampai jam 12:30 dan harinya di hari Jumat, ya kita harus tegas. Kita harus tegas. Menyampaikan dengan baik kalau hari Jumat, mohon maaf Bapak sekalian, ini saya ada kewajiban yang memang waktunya terbatas. Ya ketemunya di waktu setelahnya atau yang kemudian sebelumnya. Jadi kalau pada perkara-perkara yang tegas, harus tegas nih. Yeah. Tapi pada perkara yang bisa ditolerir, monggo silahkan gitu. Yeah. Artinya begini, bahwa kita coba pikir-pikir ya, coba pikir-pikir. Waktu kemudian kita juga masih belajar, belum mengenal betul dengan bagaimana kemudian yang dibawa oleh teladan terbaik kita. Kita kan juga jadi orang yang, mohon maaf ya, cuek, kasar. Kita juga kadang suka risih, apaan sih nih orang? Kalau kita juga nggak peduli, kumandang adzan biasa aja. Tapi setelah kemudian belajar, lo kemudian terus belajar, terus mulai dilembutkan, kita mulai ngerti. Oh, nah hal-hal yang tadi tidak bisa ditolerir harus tegas. Makanya saya bilang Rene, buat mereka-mereka yang kemudian punya kesempatan, orang-orang soleh ditempatkan, bisa pegang kebijakan-kebijakan yang penting, maka dia punya kebaikan-kebaikan yang luar biasa nih. Kalau dia bisa punya kebijakan, oke teman-teman semuanya, rapatnya kita break dulu karena ini sudah 11:30, kita ketemu lagi 12:30. Itu kan udah disetting karena dia yang bikin acaranya, karena dia yang kemudian pimpin rapatnya. Nah, kalau teman-teman yang kemudian punya kesempatan bisa membuat kebijakannya, ambil, tegesin bahwa mohon maaf kita nggak bisa sampai siang karena memang ini hari Jumat ya. Teman-teman kita yang muslim kita harus jaga. Nah, hal-hal itu yang kita harus ambil. Tapi kalau misalnya perkara-perkara yang masih bisa ditolerir, monggo silakan. Misalnya kita nggak perlu keluar dari tempat kerja kita yang kemudian partner-partner kita memang belum berhijab misalnya. Nggak apa-apa. Siapa tahu dirimu yang kemudian menjadi bagiannya yang bisa kemudian kebaikan-kebaikan itu diambil. Kita juga nggak perlu berdiri bertengkar kalau kemudian waktu sholat hanya diundur di 15 menit atau di setengah jam misalnya. Nah, kita bisa mencari banyak hal yang bisa lebih lembut. Karena ini yang menariknya, sehingga nanti yang kita dapat, Rene, bisa terus nular sama yang lainnya. Bahwa akan muncul, oh ternyata perubahan ini enak. Sehingga nanti akan ada yang datang gini, Rene. Kalau gue lihat-lihat ya, dari mulai lo belajar nih, gue ngelihat lu udah nggak emosian lagi. Biasanya lu kalau diomelin bos, lu banting-banting segala macam, lu udah nggak ngomel. Biasanya lu kalau lagi ada masalah, lu suka ngorek-ngorek sampah, itu sekarang udah enggak. Jadi udah lagi ini Rene ya Ustadz ya, bukan yang lain. Jadi, nah ternyata teman sekantor kita, teman sedekat dengan kita ngelihat perubahan lu ini kece banget. Lu bisa lebih dekat dengan yang Sang Pencipta, tapi lu perubahan karakter lu justru malah lebih lembut. Kan dia nanya, kok lu bisa? Nah ketika ada orang nanya kok lu bisa, berarti ada daya tarik kan.
Nah, ketika daya tarik itu yang kemudian dimunculkan, monggo silahkan ngomong. Sama seperti ini, Rene. Ini kan ditanya ya, ada teladan terbaik kita ya, Rasulullah ketika ditanya, apa yang paling nyaman ya? Kata Rasul, yang paling nyaman itu duduk sama orang yang gak banyak nasihatin. Itu yang paling enak. Duduk sama orang yang gak paling banyak nasihatin. Coba bayangin, kalau kita duduk sama orang, lu temuan sama teman di kantin, gue duduk ya, iya. Wah, udah lama loh. Ya, biasalah tadi habis sholat, terus banyak zikir. Ya, perbanyak zikir lah, biar apaan sih orang ini lagi nanyain, lu udah lama di sini, gue nanyain di sini, tapi lu tiba-tiba ternyata sebegitu indahnya kan, sampai kemudian ada seorang sosok yang sangat dimuliakan namanya Abu Yazid, dikatakan dia kalau nggak ditanya tentang sesuatu, dia nggak bakalan jawab tentang hal-hal yang terkait dengan agama ini. Jadi yang dia jawab hal-hal yang santai. Jadi kalau kita lagi nongkrong, terus lagi ngomongin tentang hasil champion Madrid sama Liverpool, terusin aja ngomongin Madrid sama Liverpoolnya. Sampai kemudian dia ngelihat, Rene, lu kok kayaknya belajar tapi hasilnya, lu ajarin gue dong. Nah, kalau ada orang nanya kayak gitu, baru kita serobot. Baru kita jangan ini, jangan kemudian sok lembut juga gitu ya. Aku bukan apa-apa gitu. Itu juga salah kan jadinya kan. Ya lu tahu, ya lu ngomong juga udah ditanya kok gitu kan. Bener. Itu yang dibilang kayak gini. Rene kebiasaannya udah mulai rajin puasa ya, dia bilang. Aduh, saya masih belajar, kebetulan selama 40 hari saya nggak putus. Nah, itu ngeselin. Iya. Ada beberapa yang kayak gitu. Merendahkan diri, meninggikan mutu namanya kalau orang hari ngomongnya. Iya kan? Jadi memang harus betul-betul. Jadi saya pengen ngajak teman-teman, termasuk saya, Rene, dan kita semuanya. Gitu ya. Jadi kalau kita lagi kumpul, ya sesuaikan dengan siapa kita kumpul, gitu ya. Tahu audiensnya ya. Tahu audiensnya. Kalau memang yang kita yang di hadapan kita ada teman-teman kantor, ya begitulah obrolannya, kan gitu. Ngomongin pekerjaan. Kalau kita lagi kumpul sama teman-teman sehobi, anak sepedaan, Rene, anak kita olahraga, ketemu sama-sama pegolfers, ya yang diomongin itu kan, yang diomongin keluar juga akhirnya, alhamdulillah. Yang kita omongin lapangan olahraga, sampai kemudian nanti kan ada beberapa hal yang akan menjadi, saya kasih contoh Rene, misalnya kita berolahraga, main bola, lo kemudian tiba-tiba ada yang ngelihat kita kan, ngelihat terus kemudian apa boleh kalau dalam keadaan kita masih berkeringat, lo kemudian kita selesai, kita langsung kemudian ngerjain sholat. Lah, kan dia tanya, baru kita kerja, baru kemudian kita lakukan. Tapi kalau kemudian lagi main bola, tiba-tiba, bro, sholat dulu. Salat. Enggak. Yo. Akhirat diutamakan. Astagfirullah. Ada satu gini. Tapi aku bukan muslim, Kak. Oke, saatnya kamu muslim dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini kan jadi problem ya. Ini mulai ada yang nanya ya Ustadz ya, Wahyu Kunto Aji. Mas Wahyu bilang, Ustadz kadang-kadang kita kumpul sama orang-orang Islam. Sayangnya nggak dijelaskan nih orang-orang Islamnya kan ragamnya jenisnya macam-macam ya. Dan waktu sholat datang, baiknya diajak sholat nggak ya? Atau seperti tadi aja, pelan-pelan permisi. Kalau yang tadi konteksnya itu kan seniman ya. Jadi emang tidak terbiasa, saya asumsikan ini tidak terbiasa untuk sholat. Jadi dia juga dengan sangat lembut, tahu teman-temannya juga belum memilih untuk sholat, dia juga nggak akan menganjurkan itu sebelum ditanya. Betul ya Ustadz ya? Atau ada penjelasan lain? Betul. Jadi kita tahu bagaimana kondisi teman-teman kita yang memang kemudian dia masih jauh, lo kemudian maka berhati-hati. Lah kalau udah temu misalkan dengan bahasa yang saya coba sok tahu, teman-teman saya Islam nih, oh berarti kayaknya udah bagus nih agamanya. Terus kemudian datang waktu sholat, ya langsung aja nih ngomong, Bray, sholat dulu kita yuk. Gue pesen dulu makanan, terus sholat. Udah, ntar istri gue di sini jagain ya, karena dia lagi halangan. Udah gitu aja, karena kenal, karena akrab. Karena kita kan kenal ya, tahu siapa dan bagaimananya. Nah, kalau udah sama-sama tahu, ya udah langsung, nggak usah pakai mohon maaf ya, saya izin. Aduh, saya kayak pengen getok aja pakai saus. Jadi nggak usah pakai. Saya izin, tanyakan saya mau kemana dong? Saya izin. Kalau ditanya dong mau kemana? Gitu ya. Jadi kayak dan jawabannya nggak mau menggunakan, mohon maaf saya mau sholat, nggak. Saya ingin mendekatkan diri saya dengan Sang Pencipta dalam satu rangkaian ibadah. Nah ini yang
jadi lebay. Nah, maka Rene, kalau keadaannya memang memungkinkan, lu sama-sama tahu, lu monggo silakan. Tapi satu hal, jangan berburuk sangka. Saya mau ceritain ya. Nah ini udah Tiba-tiba masuk ada chapter seorang yang, berikutnya ya. oke, Bagaimana ini chapter, berprasangka kepada orang. Nah ini betul. menarik nih, ini paling menarik. Baik, ini penting banget. Ada orang yang baru belajar tentang agama, wah semangat banget. Tiba-tiba kemudian setiap kali sholat di awal waktu, satu waktu kemudian dia ingin datang ke satu masjid. Di satu masjid tersebut nih, lalu kemudian ketika dia pengen sholat isya misalnya, lalu dia lihat kok guru itu masih menjelaskan tentang pelajaran yang sedang dijelaskan. Lalu kemudian udah masuk waktu sholat ini. Gitu. Udah waktu sholat. Lalu kemudian dilanjutkan, lalu kemudian sampai lewat beberapa menit, lalu disuruh iqomah, baru kemudian mengerjakan sholat. Muncul rasa prasangka ini nih. Kok kayak gini sih? Katanya guru agama, kok malah begini? Ini yang terjadi nih. Nomor satu ya, kalau ada sesuatu sama guru yang kemudian kita jadi problem, cepet-cepet tabayun kalau bahasa kita, cepet-cepet mengconfirm. Saya coba pernah melakukan hal ini dan confirm. Ketika ditanya apa jawabannya, nih, saya kenapa menjelaskan hal tersebut, kata guru nih. Karena di salah satu kemudian jamaah yang hadir, ada yang sedang menikmati yang asyik sekali. Masya Allah. Jawaban kita dapat kenapa? Karena salah satu jamaah setelah kemudian selesai, dia mendatangi, dia ucapkan terima kasih Pak. Saya belum pernah merasakan duduk di tempat yang isinya ilmu seperti ini. Lalu ketika saya duduk, saya merasakan kenyamanan, ketenangan. Lalu kemudian dia ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya orang tersebut selalu hadir di bagian soft yang pertama untuk mendengarkan kajian-kajian keilmuan ini. Dan bagaimana guru itu dengan bijaksana, kenapa dia memilih menunda sedikit? Karena dia tidak mau menghilangkan kenyamanan, kekhusyuan dia ketika dia meneteskan air matanya. Sehingga kemudian dibiarkan dia menyelam dalam kenikmatan itu. Coba bayangkan Rene, kalau seandainya diputus, jeger, adzan, sholat sunnah, iqomah. Yuk kita mulai lagi ya teman-teman. Lain lagi rasanya. Rasanya. Nah, kalau kita melihat tersebut, oh mulai kita masuk. Ternyata yang dilakukan tersebut, kita belum sampai kapasitas ilmu orang tersebut. Itu Rene yang dimaksud. Biasanya karena yang masih cetek-cetek gini, yang masih dapat ilmunya dari jamaah al YouTube ya gitu kan. Jadi dengarnya dari YouTube dan cepat sekali ngambil kesimpulan dari penggalan-penggalan. Kita kayak pisau ya, kalau ke orang lain tuh lebih keras, lebih tajam. Betul ya Ustadz ya. Dan ini kawan-kawan ya, ini saya belajar banyak dari Ustadz Ahmad gitu, bahwa pisau itu baiknya diarahkan ke diri sendiri aja untuk mengkritisi diri gitu ya. Termasuk kalau kita dipersepsikan buruk atau segala macam itu jauh lebih baik daripada kita mempersepsikan buruk. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut lagi Ustadz, terutama terkait orang-orang di sekitar kita gitu ya, supaya ini kan ada yang nanya gimana kalau kita ada di lingkungan, gimana kalau orang dekat kita punya prasangka buruk. Jangan-jangan Irwin ya maaf ya, jangan-jangan kita yang punya prasangka bahwa dia berprasangka buruk sama kita gitu kan. Kadang-kadang kan bisa malah kayak begitu ya, kita ngelihat mukanya kayaknya nggak pernah senyum, mungkin bukan karena ngelihat kita, dia mikirin yang lain dan pandangannya kebetulan lagi ke kita gitu. Dan ini saya punya contoh menarik nih, ini pengalaman ya. Orang-orang yang body-bodinya kayak saya ini, mohon maaf ini terkait dengan fisik. Yang pernah ke tempat gym dan badannya mohon maaf ya, belum sesuai dengan standar yang ditentukan. Kita kalau ke tempat gym, Geng lu jangan ketawa-tawa geng. Ini karena badan dia udah sangat di bawah standar ya. Jadi kalau badan-badan yang kayak saya ya, kita sebut kayak aja kita gemuk lah, misalnya. supaya nggak merasa sendiri Ustadz, kayak kita lah. Kita lah ya. Terus tiba-tiba kemudian kita datang gitu ya ke tempat gym. Kita merasa kita dijadikan pusat perhatian. Seolah-olah setiap kali ada orang yang ngangkat barbel lewat, kayaknya kok dia ngeliatin gue ya, apa karena gitu. Padahal itu cuma ekspektasi kita loh, cuma bayangan kita, sejojonya kita, buruk sangkanya kita. Padahal aslinya mereka fokus sama alat mereka. Kalau mereka nggak fokus, ketiban mereka itu. Jadi memang prasangka tuh benar-benar ada di kita banget, dan itu belum tentu ada sama orang lain. Ini yang jadi masalah. Nah, hal itu tersebut kenapa nih? Karena
yang sering sekali muncul, menghancurkan kita punya karir, menghancurkan kita punya pertemanan, bahkan menghancurkan klien kita. Karena kita cepat sekali melakukan prasangka keburukan sama orang lain itu. Kenapa nggak ditunjuknya ke kita? Satu contoh, kita guru. Lalu kemudian ngelihat, kok ini murid susah banget. Kalau bahasa kita, mohon maaf ya, kok aktif banget. Kalau boleh jujur lagi nih bahasanya, kok bandel banget, kok nakal banget, misalnya gitu. Tapi kita nggak cepat langsung marah sama ini anak. Karena kita langsung berpikir, oh bukan murid kita ternyata yang susah dikasih tahu. Mungkin kita gurunya yang kurang lembut. Jadi yang dipikirin tuh, oh iya bener nih, bener. Alah, Jadi itu yang kita dapat sesuatu, oh iya mahal nih, betul. mahal. Kalau bukan kitanya, kalau bahasa gampangnya, nah apa sih ya? Kok kita nih istri kita kok bawaannya begini terus ya? Kok istri kita? Bukan istrinya kali yang jadi problem. Elunya yang jadi problem. Kira-kira kayak gitu. Nah Ini barusan ada background ya Ustadz ya supaya jelas tuh. Nah, terdengar samar-samar ya kawan-kawan di belakang istriku baru bilang tuh. Saya ke teman-teman ya silakan mengajukan pertanyaan nanti yang sesuai kita akan respon satu persatu. Tapi kemarin juga diluruskan karena saya sempat terganggu lihat ada video lah ada anak muda gitu sambil ngerokok jalan kemudian tangannya dicium sama ulama yang kayaknya tua gitu. Aku tuh terganggu sekali ngeliat perilaku anak muda itu yang kayaknya aduh songong banget gitu. Nggak taunya setelah saya clarify ke Ustadz karena saya nggak kenal kan pemahaman saya tentang orang-orang soleh di negara ini sangat terbatas. Ustadz bilang ini cucunya Gusmik gitu dan ini orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Mungkin Ustadz boleh berikan penjelasan tambahan keistimewaan Gusmik itu dan bahwa bahkan yang mencium tangannya pun merasa perlu menjelaskan karena banyak yang ya inilah ya menjadi netizen ini problemnya ngelihatnya cuma satu penggal kemudian kita mengambil kesimpulan sebagai sebuah kesahihan gitu sebagai satu hal yang udah emang tuh orang anak muda itu nggak tahu diri emang dasar dia itu nggak tahu diuntung emang dia tuh kayak begitu gitu dan akhirnya bukannya kita menjadi lebih baik, malah hati kita lebih keras. Dan bukankah tadi Ustadz sudah bilang ya, penghancur amalan ya Ustadz ya? Betul. Ini menarik ya, kisahnya tuh begini kan. Saya mau tanya ya, kalau ada orang, mohon izin ya, kalau sudah terkena narkoba, cara mengobatinya direhab. Betul ya? Ya. Maka ngebenerinnya direhab. Pertanyaannya, kalau masih berproses dia, masih melakukan. Caranya gimana ngingetinnya? Lah ternyata guru-guru kita ini sasaran dakwahnya adalah mereka yang sedang melakukan dan menggunakan. Karena mereka sama-sama sedang melakukan, sedang menggunakan. Kalau ikut menggunakan narkoba juga jadi haram kan? Maka yang masih bisa ditolerir. Jadi dia ikutan ngobrol sama mereka, ikutan duduk sama mereka, tapi dengan memegang rokoknya. Sehingga kemudian sambil ngobrol, lagi dalam keadaan dia setengah sadar, ada yang mabuk, ada yang... Lalu kemudian diajak ngobrol, dan apa yang terjadi? Ketika dia sudah tidak bisa, nggak ada kekuatan, nggak ada tenaga, dia yang gendong ulama ini, dia yang bawa ke tempatnya, dia yang kasih makan, dia yang kasih minum. Ketika dia sadar, ditanya, kenapa sih harus kayak gini? Gimana kalau kemudian di sini aja, lo kemudian dikasih makan, dikasih pakaian yang baik. Ternyata dari situ dia mulai ngerasa yang kan ngelakuin itu karena dia ngerasa kosong, nggak dapat kasih sayang anak-anak muda ini. Lalu mendapatkan kasih sayang dari guru ini, dibawa ke tempatnya, dikasih makan, dikumpulkan bareng. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata dia berubah. Teman-teman percaya nggak? Ada satu gang di satu daerah di daerah Jawa Timur, bukan Gang Doli ya, yang isinya itu narkoba banget. Dan guru ini setiap malam ada di situ. Sehingga semua prasangka orang-orang, ini gimana sih? Kok ada kiai ikutan pakai narkoba? Ini segala macam. Tapi dia nggak tahu, Rene. Setelah 3 bulan dia di sana, itu tidak ada satupun lagi yang menggunakan narkoba di gang itu. Hebat nggak itu? Orang baru mengerti, berarti gue udah prasangka buruk setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Teman-teman bisa juga cek. Ada daerah satu di daerah Banyuwangi. Teman-teman semuanya, ini ada seorang guru yang kemudian pekerjaannya setiap malam dia masuk ke klub kecil di sana. Di klub kecil.
yang kemudian kira ini Ustadz udah nggak bener nih masuk sini. Lalu kemudian ketika dia pulang, check in-nya di hotel juga. Dia berdua sama temennya dan bawa juga cewek. Orang mulai berpikir, udah pasti nih, udah nggak bener disalahin. Teman-teman tahu nggak? Setelah 1 tahun kemudian ini Ustadz nggak pernah memberikan konfirmasi, nggak pernah konferensi pers apa lagi. Tapi setelah 1 tahun ternyata dia bisa menyentuh orang-orang itu dan klub itu berubah jadi Masjid Banyu. Masjid Banyuwangi dinamainnya, yang punya klubnya plus wanita-wanita yang ada di sananya itu bisa berhenti total. Ternyata apa yang terjadi, Rene, setiap kali dia bawa ke hotel, lalu kemudian perempuan-perempuan ini diajak ngobrol, diajak diskusi, sampai kemudian diberikan pekerjaan-pekerjaan, ada yang suruh ngejahit, ada yang disuruh ini. Kita kepikir nggak sampai ke sana. Ternyata pikiran kita yang terlalu buruk, padahal kita belum kenal betul. Nah, ini bagian yang penting, Rene. Biar kemudian kita nggak tertipu sama apa yang kita lihat dengan mata, gitu. Saya ingat yang Ustadz ajarkan bahwa kita nggak tahu orang yang menurut kita buruk ujungnya itu seperti apa, gitu ya. Bisa jadi ujungnya jauh lebih baik dari kita. Dan Ustadz juga bilang jangan-jangan keburukan yang kita ditampakkan kepada kita di baliknya itu sebenarnya kebaikan yang kita memang belum nyampe aja. Gitu. Dan ini menakutkan sekali ya. Ini menakutkan sekali. Ini peringatan kan sih sebenarnya. Kisah ini ya, Rene. Kisah kita punya guru ya. Kita punya guru, muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad. Lalu kemudian dia didatangi kan. Ini kemudian dia berjalan dengan muridnya. Lalu kemudian dia melihat anak kecil. Lalu kemudian disapa. Lalu kemudian diberikan permen. Lalu anak kecil itu nggak mengucapkan terima kasih, dia tinggalkan. Lalu dia ketemu lagi dengan mereka-mereka yang penjudi. Ketika kemudian mereka sedang main judi, Imam Ahmad ini beliin makanan. Lalu kemudian dia sapa mereka, diberikan makanan kepada mereka. Muridnya makin bingung lagi. Habis itu berangkat lagi, ketemu yang kemudian tidak seagama, agamanya nggak sama. Tapi kemudian disapa, ditegur, suruh duduk, bahkan lama sekali berbicara, ngobrol. Setelah selesai, untuk kemudian kembali ke tempatnya, untuk kemudian mengajar. Sebelum mengajar, muridnya nanya, Imam, ini apa? Dari tadi kok saya lihat kamu sampai menghabiskan waktu buat mereka-mereka yang berjudi, anak-anak dikasih makanan, tuh anak-anak nggak ngucapin terima kasih, kamu nggak ngajarin sama dia terima kasih, terus ketemu sama non-muslim, malah kemudian ngobrol banyak diskusi, lu kemudian malah kau bertanya sama dia, apa kemudian ditanya yang dijawab, ini yang jadi masalah orang-orang yang seperti ini. Kita lupa, itu anak kecil adalah mereka-mereka yang lebih mulia dari kita. Apa sebabnya? Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak pernah dihisap. Karena masih kecil. Wajar jika dia kemudian jadi yang lebih mulia. Maka bagaimana mungkin saya nggak ngasih permen, nggak ngasih hadiah sama dia. Lihat orang yang berjudi tadi bagaimana, Guru. Orang yang berjudi tadi itu lebih baik dari kita. Loh kok bisa orang jelas-jelas main judi? Iya. Kita kasih makan, kita kasih minuman. Biar dia senang, biar dia happy. Kalau seandainya kemudian dengan itu, kemaksiatan dia lakukan, ternyata di ujungnya dia bertaubat. Bukankah dia lebih baik dari kita? Dia bertaubat di ujungnya. Sementara kita tidak tahu jaminan kita di ujungnya. Lalu ketemu lagi dengan orang-orang yang tadi berbeda agama. Diajak ngobrol, diajak diskusi. Dia kan jelas-jelas beda agama. Iya sekarang. Tapi gimana kemudian ketika melihat orang-orang yang kemudian dia tahu sesama muslim, saudaranya yang Islam, menegur, menyapa, berperilaku baik. Lalu kemudian dia menjadi tertarik. Bukankah ini menjadi sesuatu yang lebih baik dia daripada kita? Karena dia mulainya dari nol. Kita sudah bawa hal-hal yang buruk. Jadi nggak ada kesempatan membuat orang lain lebih buruk dari kita. Nggak bisa, nih. Nggak ada waktunya. Dan nggak ada posisinya. Tidak ada waktu untuk berprasangka buruk pada orang lain. Tidak ada waktu dan ruang untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Ini memorable banget. Saya sejak obrolan terakhir kita itu, Ustadz, saya bikin latihan pribadi. Karena ada beberapa orang yang saya nggak tahu kenapa selalu punya prasangka buruk. Apalagi kalau baca berita tentang dia gitu ya. Jadi tugasnya adalah, saya baca berita itu, kemudian saya mencari excuse, mencari yang baik itu gimana ya? dan itu susah. susah, tapi membantu. Ya buat kawan-kawan yang ada di sini ya. Itu mungkin bisa dijadikan uji nyali sekalian gitu ya.
Kalau orang yang kita mudah berprasangka buruk mah gampang, kita senang sama dia atau kita udah respect sama dia, gampang. Tapi coba cari orang yang kita emang nggak demen, nggak suka gayanya, nggak suka omongannya, nggak suka potongannya, ya nggak suka keputusannya. Terus kita ambil ambil pemikiran cari excuse yang baik. itu lumayan. Yang keren Rene ini ya, ilmu berprasangka itu bukan didapat dari hasil kita menghafal ya, bukan mendapat dari hasil kita membaca. Ini ada yang nanya, ada zikirnya enggak, ada caranya enggak supaya berprasangka baik? Ada Dian nanya, Ustadz Aulian juga nanya. Betul. Gitu, baik, itu gimana? Teman-teman semuanya, udah paling pas banget nih, paling top chair. Hasil prasangka kita ya, cara berpikir kita, berprasangka baik kita, itu adalah harus nih ketemu sama orang-orang yang kemudian punya kelembutan berpikir juga, punya prasangka yang baik. Duduk aja sama dia. Kalau bahasa kita, duduk dia sama orang-orang alim, sama orang-orang yang soleh itu, biar kita nanti ngelihat. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian kita merasa, gue kayak enggak, gimana ya, susah banget prasangka. Coba datang deh. Contoh, kita kenal banget. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Syafi'i memberikan fatwa. Kata beliau apa? Orang kalau belajar dan mengajar, nggak boleh punya kekayaan dunia. Nanti terganggu. Imam Syafi'i nih. Imam Syafi'i bilang, orang itu kalau pengen jadi orang yang pintar, yang alim, yang belajar, dan dia mau mengajarkan ilmu agama, nggak boleh kaya. Dia udah memberikan fatwa itu. Sehingga kemudian ketika dia ingin belajar kembali kepada Imam Malik, ketika menemukan, loh kok pas datang ke Imam Malik lagi ngumpulin dinar sama dirham. Emas kalau ada kita. Loh, kata Imam Syafi'i makin bingung. Lalu kemudian sama Imam Malik diajak lebih ke dalam, ke ruang tamunya. Lebih kaget lagi, Ren. Ternyata ngelihat permadaninya, karpetnya itu lembut sekali dan mahal sekali. Sampai kemudian Imam Syafi'i bertanya, Imam Malik, guru, kok kenapa kehidupanmu itu kok kaya banget? Kok harta nih ada? Ini semua tempatnya, bahkan meja yang dipakai untuk mengajar. Kalau bahasa kita, ini jati terbaik lah. Ini kok begitu mengkilapnya, Mas. Lalu kemudian, menurut kamu ini nggak baik? Jelas nggak baik. Oh, kalau gitu diambil emas dinar dirham ini. Tolong Syafi'i, dinar dan dirham ini kau berikan kepada para pencuri, kepada para penjudi. Kau berikan, bagikan sampai habis. Imam Syafi'i mikir, loh jangan dong. Masa dikasihkan ke penjudi? Kalau dikasihkan penjudi, malah dia lebih main judi. Lalu kemudian Imam Malik mengatakan, bukankah sebaik-baiknya harta dipegang oleh orang yang soleh? Maka seketika itu Imam Syafi'i langsung, dan langsung menyebutkan fatwa, memunculkan fatwa yang baru. Ternyata kealiman, kedalaman kita dalam ilmu, itu tidak terpengaruhi oleh harta, tetapi bagaimana hati kita yang mengelola harta. Jadi ini yang menarik gitu loh. Jadi ngelihat. Dan Imam Syafi'i itu nggak ada, maksudnya nggak ego, ini kan fatwa saya gitu ya. Maksud gue tarik gitu. Itu benar. Itu gimana ya emang kelembutan jadi ada hati hal yang ini. Betul. Maka Rene, kalau begitu pakai juga dong di kehidupan kita. Memang harus kayak saya semuanya gitu. Kalau jadi guru harus di pojokan kampung. Yang buka pondok harus di gang-gang gitu kan. Maka ketika nanti menemukan ada tiba-tiba ada seorang dai misalnya, ada seorang kiai, orang cendekiawan, dia datang dengan kendaraannya yang mahal dan mewah segala macamnya. Oh, bisa jadi yang dia ajarkan adalah mereka-mereka yang kemudian memang di kalangan-kalangan yang jet set. Sehingga kalau nggak disentuh sama mereka gimana caranya? Atau bisa jadi yang dikumpulkan dan yang didapatkan itu mutlak diberikan kepada anak-anak yatim dan anak-anak yang fakir, yang miskin. Ini menarik. Ini kisah nyata. Di Indonesia ada nih kisah nyata. Ada seorang yang kemudian di dalam berdakwahnya itu luar biasa sekali. Diberikannya banyak sekali. Kalau bahasa kita bisyarahnya ya. Lalu kemudian ada orang yang protes. Kenapa Bapak kok bisyarahnya banyak banget? Saya nggak pernah mentarifkan, dia bilang. Lu kalau pengen ngobrol, silakan ngobrol ke tempat saya. Lalu kemudian dia datang ke rumahnya. Dia nggak punya pesantren, dia nggak punya majelis, nggak punya apa nih, rumah biasa. Tapi dia lihat, kok ini anaknya banyak banget, dia bilang. Apa kata dia? Ini adalah anak-anak yatim
yang kemudian tinggal bareng sama kita, makannya bareng, semuanya bareng. Dan ada 170 anak yatim. Di rumahnya, bukan di pesantrennya. Yang kamar dia dengan kamar yatim cuma beda pintu. Mau gimana kita, Rene? Mau marah gimana kita? Ternyata begini. Oh, malu kita sudah dengan prasangka kita. Nah, ini kemudian dimaksud. Ampun. Udah digebukin malam ini, ditusuk-tusuk, disabet-sabet, dipecut-pecut. Ya, kalau ada yang merasa seperti itu, saya pun juga sama. Ya, kawan-kawan, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ada beberapa pertanyaan saya coba uraikan ya, supaya Ustadz juga bisa narik nafas dulu. Ustadz, apakah kita akan dihisap dari prasangka kita? Nah, tuh menarik tuh. Dari Elvi. Apa yang ada di hati kita, niat keburukan, selama belum terlaksana, selama belum kemudian muncul di lisan, maka yang diniatkan keburukan tadi dicatat justru menjadi satu kebaikan. Jadi kita niat ngelakuin keburukan, ternyata besok nggak jadi, dicatat menjadi satu kebaikan. Maka prasangka di dalam hati, kalau masih ada di dalam hati, itu tidak masuk wilayah hisab kecuali sampai keluar di lisan. Misalnya, ini ada orang nih lewat, kita berprasangka buruk. Tapi kemudian hanya ada di dalam hati kita masih aman. Walaupun ini belum bagus ya. Saya tidak katakan ini berarti bagus, bukan. Memang belum masuk hisab. Tapi kalau udah sampai lisan, najong gua ngeliat orang kayak gitu. Nah. Kalau udah keluar kalimat najong, kalau udah keluar Ustaz itu belajar dari mana kalimat itu, kata itu? Kalau ada kata-kata itu sudah tercatat. Kita nih berprasangka nih, terus tiba-tiba, nah tuh kan, udah ini emang udah dia nih nggak bisa. Kamu jangan, udah memang dia. Nah ini yang jadi problem, ini yang jadi masalah. Jadi kalau selama masih masuk ke wilayah hati, itu masih penyakit hati. It's okay. Masih bisa dirapiin, masih bisa dibenerin. Tapi kalau udah kelontar, nah ini jadi masalah. Emang tuh tua-tua keladi tuh. Nah, sok suci. Nah, ini yang jadi PR nih. Atau tulisan ya, udah ya ada di sini, di hati terus ditulis gitu kan, di komentar ya, di kolom, di comments atau di mana gitu ya, itu juga, itu udah masuk ya Ustadz? Betul. Makanya saya sering bilang, Rene, masih ingat nggak kita? Kalau kita dipuji orang, biar orang itu yang muji tuh nggak merasa memuji kita. Ketika dipuji, makin angkatin diri kita. Riak, beria. Jadi nggak merasa, Pak Ustadz, Masya Allah, kayaknya fasih banget. Nggak begini, aduh Pak, saya juga masih belajar. Nggak gitu jawabannya. Nggak kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah benar kita mengakui gitu. Tapi kalau ditanya, fasih banget. Pak, saya emang baru tahu. Emang udah lama Pak. Jadi orang juga, apa sih ini? Jadi dibawanya kepada hal-hal yang, nggak menunjukkan bahwa, sehingga tidak ada lagi nanti hal-hal yang begitu juga dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Kalau hanya sebatas ke dalam hati, oke, ini penyakit hati bisa dibersihkan, dilatih, kita kumpul sama orang-orang. Oh iya, nanti tuh kalau kita kumpul sama orang-orang yang lembut tuh, kita akan jadi, kok bisa sini orang lembut banget deh. Harusnya sih marah dong. Nah, nasihat itulah yang terbaik gitu. Kok lu bisa sih nggak marah? Misalnya, kita ketemu kawan, Rene. Pas kita datang ke rumah, lu kemudian dia lagi diomelin sama istrinya. Dia diem aja. Kamu tuh Mas. Ini padahal Ustadz dia ngomongin siapa ini? Ustadz ngomongin siapa? Padahal dia direktur loh. Padahal direktur besar loh. Bukan juga berarti. Mungkin juga komisaris. Pas kita datang, dia lagi diomel-omelin. Kamu nih gimana sih? Kok pas udah selesai, Assalamualaikum, salam. Masuk. Bray, kalau diomelin sama istri diem aja. Kita diajarin. Kalau gua harus protes gimana Umar, Bray? Kalau gua harus protes nih, gimana Umar? Kalau gua cuma kerja di kantor protes, gimana Umar yang jadi presiden? Aku ingin ceritanya yang sahabat ke tempat Umar. Gimana Umar? Ketika Umar kemudian ketika datang mau konsultasi masalah istri yang cerewet, lah Umar juga lagi diomelin. Tapi dia, iya kan?
Dia kan tiba-tiba kan muncul suuzon ya. Percuma gue nanya sama dia. Tapi dipanggil lagi kan. Percuma. Kata Umar, kan dia orang itu pergi kan. Sama Umar panggil lagi, guys, sini ngapain? Orang udah datang pulang lagi. Saya mau nanya, dong saya punya masalah, saya melihat Bapak punya masalah yang sama. Dan lebih parah. Tapi apa jawaban Umar kan seru nih. Kita diajarin berbaik sangka, kata dia. Loh, terus saya harus gimana? Ngelawan. Lawang dia kalau ngomel paling sesekali, tapi ngurusin anak tiap hari. Kalaupun dia ngingetin saya, marahin saya, paling cuma sesekali. Paling sebulan sekali doang. Sementara dia ngurusinnya tiap hari, tiap siang, tiap malam. Ngasih makan. Ngomelnya masih nyiapin makanan, nyiapin minuman. Kok saya harus ngomel sama istri saya? Lah kan yang suami ketampol, Rena, yang tadi nanya. Kasih kesempatan buat semua perempuan, Ustadz, di sini untuk ngomong selain Muna ya. Tuh, gitu, ke suaminya ya. Tuh, gitu. Jadi kayak, yang perempuan tuh langsung nengok gini, Rene, langsung gini. Ini persis ada di samping gue nih, Ustadz, ya Allah. Kalau saya dapat resep satu lagi, Ustadz, ini buat dibagikan juga. Kalau istri lagi marah, ketahuilah bahwa itu tanda dia sangat sehat. Gitu. Dan karena orang marah tuh biasanya sehat. Ada satu kawan ya, dia baru menyadari betapa dia ngangenin istrinya karena pas istrinya di rumah sakit nggak ada yang marahin dia. Dan dia bilang, daripada istri saya di rumah sakit, lebih baik gue dimarahin, kata. Iya, benar. Benar sih, benar. Jadi dia baru sadar ketika istrinya sakit gitu ya. Iya, bahwa ternyata, oh ya Allah, itu musik gitu, itu tanda cinta, itu tanda dia peduli, marahnya itu peduli, bahasa cintanya ya marah gitu. Dan langsung perempuan-perempuan, ibu-ibu yang hadir di sini, enggak, ini kajian yang memang saya udah lama cari, ini nih yang benar nih. Betul. Dan bisa direkam penggalan ini ya, terus nanti bisa dikirim ke suami-suami gitu ya. Ya Allah. Menarik sekali. Jelila nanya apakah prasangka buruk bisa membawa kita pada fitnah? Iya kayaknya ya Ustadz ya. Kalau dibiarkan pastilah ujungnya gitu. Mudah diucapkan, akhirnya kita tambah-tambah dan mungkin malah jadi fitnah. Itu clear banget. Jelas banget fitnah. Karena kalau sudah kemudian muncul dari prasangka hati kita, semua yang kemudian disampaikan kita nggak percaya. Kebaikan-kebaikan yang diarahin kita udah, alah, pasti pencitraan, alah, pasti, alah. Semuanya begitu. Padahal kita belum nanya langsung ke orangnya. Belum nanya langsung kemudian ke betul-betul ke sosoknya, ini betul ini atau enggak. Dan mohon maaf nih, apapun juga yang terjadi sama orang lain, misalnya dia melakukan hal yang buruk atau hal apapun, itu juga nggak ada pengaruhnya sama kita. Itu urusannya dia. Tapi ketika misalkan begini, ini ada orang ngelakuin keburukan, orang ngelakuin kejahatan, hisapnya dia. Tapi ketika kita berprasangka buruk, lah kita ikut-ikutan dihisap, kan rugi jadinya. Jadi kita rugi. Misalkan melihat ada orang yang kemudian ada seorang wanita yang kemudian setiap malam pulangnya ganti-ganti mobil. Mohon maaf nih, andai berhenti sampai situ, andai dia, oh ini wanita yang nggak bener nih. Misalnya berhenti sampai di situ, kita nggak mau ikut-ikutan lah ya ngomongin kayak gitu. Itu kan urusannya dia ya. Andai bener nggak bener, maka tapi urusan dia. Tapi karena kita ikut-ikutan, tuh mah wanita nggak bener tuh. Ini suami nih ngomong sama istrinya. Tuh mah tuh perempuan nggak bener pulang malam terus mobilnya gonta-ganti kayak gitu. Grab. Nah itu padahal Grab, padahal Gokar, padahal jadi kan, walah ini jadi hal yang aturan kita nggak kebagian apa-apa. Kita enak-enak aja duduk manis, itu urusan dia. Terus kemudian selesai kita. Akhirnya kita terikut. Kata malaikat, ini mohon maaf ini Rene ini ada catatannya nih. Kok saya nggak ngapa-ngapain? Emang Anda nggak ngapa-ngapain? Anda juga nggak ikutan ke klub. Cuman Anda nih di sini nih, Anda hatinya ngapa-ngapain masalahnya. Dan mulut Anda udah ngucapin. Tuh kan, oh ternyata memang keadaannya dia yang nggak memungkinkan untuk kemudian melakukan seperti yang lain. Gitu. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait perilaku orang ke kita gitu ya. Nah, ada Mia, ada kawan-kawan, ada Mirza ya. Mirza specifically bilang
menyikapi rekan kerja yang hatinya keras. Mirza tahu dari mana Mirza, ya Allah. Ya. Dan kerap berprasangka buruk serta berkata kotor. Kalau berkata kotor kelihatan nih. Dan apa ya? Mungkin kawan-kawan saya ingin mengingatkan lagi ya. Bagaimana kita menakar dia tuh memang harus hati-hati ya, karena yang lebih penting di sini adalah memastikan hati kita yang nggak keras. Betul ya, karena susah ya kalau kemudian kita lebih banyak ngurusin perilaku orang ke kita. Ini Mia juga nanya, kalau disuuzonin orang, apakah harus menjelaskan duluan? Ya kalau ditanya sih mungkin dijelasin ya, tapi kalau nggak ditanya ngapain juga ngejelasin? Jangan-jangan kita yang suuzon terhadap suuzonnya dia gitu. Bener, bener nih, bener banget, bener. Dan saya ngingetin lagi nih, kondisi kita yang jelas-jelas baik, yang jelas-jelas bagus, tapi karena kita merasa yang paling bagus, itu bisa jadi prasangka buruk terhadap orang lain. Hati-hati nih, saya ulang lagi nih. Kondisi kita yang baik dan merasa paling baik, maka itu akan menjadi prasangka buruk untuk orang lain. Ini udah pasti. Saya kasih contoh. Udah betul-betul nih, kita udah ngaji, kumpul begini, tiba-tiba kita ketemu sama yang gak ngaji. Tuh kan, ini orang gak pernah ngaji sih, gak pernah belajar. Padahal kita belum nanya sama dia. Kita masih ingat gak kisah begini? Ini Rasulullah lagi duduk bareng sama sahabatnya. Lagi kumpul-kumpul ngobrol di teras masjid. Lagi pada kemudian ngobrolin tentang kebaikan-kebaikan. Tiba-tiba ada orang yang kemudian tempatnya dekat, lalu kemudian dia bawa pacul, dia lewatin aja gitu. Terus kata sahabat pada ngerutu, nih orang gak bener nih, bukannya ikut ngaji segala macam, bukannya ikut nurut. Lalu kemudian tiba-tiba dijelaskan nih sama teladan kita, yang kalian lakukan ini amalan yang sangat baik. Yang dilakukan orang itu juga amalan yang baik karena dia mau cari nafkah buat anak dan istrinya. Yang lain para sahabat ceming pada begini semua nih. Terus salah nih udah susah. Jadi kita ngelihat bahwa jangan sampai, saya ingetin lagi, posisi kita yang udah baik, yang udah bagus, masuk dan nih godaan dalam hati kita, mulai membandingkan dengan yang di luar. Lah ini yang jadi menghapus kita punya kebaikan. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Semoga terjawab ya kawan-kawan ya. Lebih baik kita sibukkan untuk memastikan hati kita lembut, dan kepada orang-orang yang tadi sudah diceritakan, apakah dia berlaku kasar kepada orang tua kita saat dia sakit atau kepada kita sendiri. Coba latihan prasangka baik dulu ya. Dan ini jadi latihan yang menarik nih, karena memang very challenging ya. Kalau kita tahu kita suka sama orangnya, no problem. Tapi kalau kita tahu kita nggak suka sama orangnya, that's the challenge. Ini pas banget, kita udah mendekati 20 menit akhir. Pas banget kita masuk ke penggalan yang sudah diatur oleh Allah. Harima ini bertanya, bagaimana membedakan antara prasangka buruk? Bagus sekali pertanyaannya. Karena hati yang tidak bersih, dengan pertanda firasat dari Allah terhadap orang yang berniat jahat pada kita. Aduh, Harifah, makasih banget. Keren banget pertanyaan lo ya. Dan ini epic banget sih. Karena memang kadang-kadang firasat itu dimunculkan ya oleh Allah gitu, untuk supaya kita nggak celaka. Gitu. Betul kan ya Ustadz ya? Nah, ini gimana kita bisa supaya jangan sampai kita nggak pernah berprasangka buruk, malah akhirnya naif. Ya, kita dibegal, kita ditipu dan seterusnya gitu. Ini apa baiknya itu gimana tuh Ustadz? Ini menarik sekali. Terima kasih Harima ya sudah mengajukan pertanyaannya. Ini pentingnya Rene, kita kemudian punya ilmu ya. Ilmu tuh kayak senter. Saya sering bilang ya, obrolan kita kemarin. Kalau kita mau jalan tempat gelap, langkah dulu yang kemudian maju, apa senter dulu yang nyala? Senter dulu yang nyala. Kalau langkah dulu kepleset kita nyeblos. Percis. Pertanyaannya yang indah. Maka kita lihat dulu Rene. Kalau terkait dengan muamalah, bisnis, dagang, usaha, ketemu kita sama orang lain, lalu kemudian muncul nih orang kira-kira bener apa enggak nih? Ini cuma ngomong doang apa? Itu namanya bukan buruk sangka. Itu namanya curiga. Maka di dalam muamalah semuanya berawal dari prasangka buruk. Saya menggunakan bahasa ini ya.
Yang sebenarnya prasangka buruk itu adalah kecurigaan. Maka keluarlah satu kaidah. Tidak ada prasangka buruk di dalam bermuamalah atau berbisnis. Karena itu memang standar basicnya. Harus itu. Saya sama Rene sama-sama mau investasi. Tiba-tiba Rene bilang, ini untungnya enak Pak Ustadz. Ini langsung. Yang punya uang, punya modal, untungnya langsung 70%. Nah, ini nggak bener nih. Oh, jangan gitu dong, berarti suuzon. Oh, bukan. Di dalam muamalah, di dalam bisnis, tidak dikenal istilah suuzon. Nggak ada prasangka buruk. Jadi di dalam bisnis, itu yang kemudian kita kenal, dalam dalam bahasa kemudian kita bermuamalah, ada istilah disebut dengan tafawwu. Tafawwu itu adalah melihat orang lain, ini benar-benar ada peluang nggak di bisnis kita, atau ngebohongin kita, atau malah ngancurin bisnis kita. Inilah yang disebut dengan muamalah. Itu muamalah. Kalau dalam muamalah, Ustaz, Afwan, maaf, ta'afawwu. Tafawwu. Tafawwu. Iya. Artinya mendalami. Jadi kalau kita sedang melihat orang lain dalam bisnis, berarti ini kita sedang menganalisa, mendalami orang ini. Maka bentar ya, mohon maaf nih, saya harus cari track recordnya Rene dulu nih. Kira-kira Rene bener nggak nih? Masa ngasih untung langsung 70%? Berarti dia yang kerja cuma 30%. Ah, masa iya? Nah, itu namanya tafawwu. Bener nggak nih ya? Bener nggak nih ya? Jadi di dalam bisnis jangan sok baik sangka. Sok husnuzon. Ya. Meskipun yang mengajak bisnis Ahmad Homsani pakai peci, pakai gamis, tiba-tiba datang, bukan buruk sangka. Udahlah, percaya aja kan gue ustad. Udah nurut aja udah. Ayo buka warung, buka toko sama gue pegang ada bisnis uangnya dari lo. Udah percaya aja. Pengembalian semua dari Allah gitu. Iya, lu kurang percaya sama gue. Udah tawakal aja sama Allah, serahin sama Allah. Nggak bisa kayak gitu. Di dalam dunia bisnis, dalam muamalah, siapapun, maka kemudian kita layak untuk bertafawwu, untuk tahu. Ini track recordnya apa nih? Kok tiba-tiba Ustadz Ahmad ngajakin bisnis peternakan ya? Emang dia punya kapasitas nggak? Dia punya kredibilitas buat itu nggak? Oh ternyata, beliau ternyata memang dari desanya udah. Oh ternyata beliau selain mengajar Al-Quran, memang usahanya ternak. Oke, setuju. Siap Ustaz? Saya chipin nih. Nah, gitu. Nah, itu prosesnya disebut dengan tafawwu. Tafawwu itu bukan suudzon. Jadi clear banget, beda banget buruk sangka dengan baik sangka dalam keadaan bisnis. Banyak orang ketipu dalam bisnis. Tipu gua pada. Sehingga saya kalau ada orang, Pak Ustadz, ini orang pembohong Pak Ustadz. Dia udah nipu orang. Padahal dia Ustadz. Ulangin ya. Kalimat ini tuh yang gak matching belakangnya. Ini Pak Ustadz, dia nih udah nipu banget. Padahal dia Pak Haji. Mau Pak Haji, mau Pak Sholat, mau Pak Zakat. Wah. Hidup Mama Dede. Jadi, kok Bapak aneh dengan istilah Ustadz? Terus Bapak aneh dengan istilah Pak Haji? Terus kan yang aneh itu Pak, kenapa Bapak bisa percaya sama ini? Padahal kan harusnya semuanya harus berangkat dari ini. Tapi kita, saya Pak Ustadz, saya udah ngeliat surbannya udah lebar, saya udah yakin aja. Batman juga lebar, Batman juga pakai gitu. Jadi kayak, ampun. Sehingga kemudian kita lihat, nah maka nggak peduli apakah dia guru agama, ustadz, panggilannya apapun. Ya, dia menjadi guru yang hebat terhadap agama, terhadap yang diurusannya di bagiannya. Kalau nggak bisa, ya jangan. Saya nggak ngerti tentang kuliner dan segala macamnya. Ya nggak usah ngajak orang bisnis kuliner. Tapi kalau ternyata ini ustadz selain ngajar, ternyata buka juga usaha. Oh, track recordnya oke deh, setuju. Tapi ini namanya ini suzon enggak ya? Ya enggak. Ini enggak suzon. Harus. Jadi tafawwu terkait muamalah ya Ustadz ya. Jadi yes.
ada kaitannya nanti akan bertransaksi, akan bekerja sama dan baiknya dikenali dan apapun kesepakatannya ditulis, disaksikan dan itu udah sangat jelas diatur oleh agama kita. Malah baik jika kita kemudian kita mempunyai kehati-hatian. Letak firasat di mana di sini, Ustaz? Clear. Ittaqu firasat. Firasat itu kan adanya dari hati kita nih. Jadi firasat itu adalah aroma yang muncul dari air yang tersimpan di dalam teko tersebut. Saya ulang lagi ya. Firasat itu aromanya. Maka bergantung gimana isinya. Kalau memang kemudian dia benar-benar punya kebersihan hati, dia punya kelembutan di hati, maka firasatnya adalah kenyataan, Rene. Firasatnya adalah kenyataan. Orang yang difirasati atau orang yang mempunyai firasat yang di Ustadz omongkan di sini supaya clear aja kita. Orang yang mempunyai firasat terhadap sesuatu dan orang tersebut yang memang punya kejernihan hati, yang dia firasati itu clear akan menjadi kenyataan nih. Kenapa? Karena dia ahlinya, karena dia pawangnya. Nah, aromanya udah muncul, aromanya udah bisa kecium duluan. Saya kasih contoh nih, Ada orang yang kemudian senang banget sama kopi. Nggak perlu minum kan, dia udah tahu ini kopi apa. Nangkep nggak maksudnya? Paham. Ada orang kemudian ngelihat, ini pasti cappuccino, ini pasti americano. Oh, ini bukan kopi, ini teh manis. Ini teh manis. Jadi ketika dia bicara, gue punya firasat, kayaknya ini kopi. Nah, itu jadi benar. Maka firasat itu yang paling terpenting adalah bukan tentang apanya, tapi tentang siapanya. Gue ini siapa? Firasat gue kagak ada apa-apanya. Kalau memang kita ini bukan siapa-siapa, yang nggak mungkin ada sesuatu yang bisa kita keluarkan sementara kita bukan ahlinya. Sehingga kalau misalkan gue nggak mau bisnis sama Rene, kenapa? Firasat gue bilang ini nggak bakalan jalan nih. Kalau dia orang yang ahli, Rene, emang jagoan bisnis, dia punya berbagai macam cabang usahanya, dia dengan ngelihat Rene ngomong udah paham, nih udah nggak jelas. Taunya gimana? Dengan dia menyebut 70% ini udah pasti palsu. Udah, tinggalin. Nah, firasat itu nggak mungkin muncul abrakadabra. Jadi firasat itu asap, aroma, pasti ada cairannya yang kemudian atau ada makanan atau ada bendanya yang bisa tercium dari aroma tersebut. Nah, orang yang ahli sudah bisa mencium. Paham. Ini kayak, jadi yang Ustadz maksud ahli itu adalah kalau kemudian orang ini sudah dalam seumur hidup menakar 1000 bisnis dan kemudian lihat ada satu proposal, dia bilang ini kayaknya enggak. Nah, itu firasat ya Ustadz? Betul. Okay. Dia jagoan bisnis. Dengan dia ngelihat proposal, dia udah paham, Rene. Yeah. Misalkan kasih contoh begini. Iya. Oke kan kita bilang perusahaan ini pasti maju Pak dalam jangka waktu 1 tahun. Sejarah pengalaman membuktikan setahun itu nggak cukup sob buat ngebangun satu perusahaan. Itu baru bikin brandingnya doang. Jadi dengan dia menjanjikan 1 tahun, ini nggak mungkin. Maka tolak, jangan lanjut. Firasatnya dia berdasarkan, aromanya udah kecium. Ini aromanya aroma yang aneh gitu loh. Tapi kalau kemudian bisa mengerti dengan keadaan, karena kita bukan orang yang ahli, maka nggak bisa menggunakan firasat, Rene. Berarti harus gimana? Kita butuh informasi detail, kita butuh dokumen, kita butuh marketnya, gimananya, kita kudu survei, kita kudu lihat tempat. Nah itu orang-orang, karena saya bukan yang ahli misalnya, tapi buat orang yang ahli, Rene, ya mereka bisa ngelihat ini tempatnya oke bagus. Karena dia bilang tempat bagus, dia udah ngukur pasar jaraknya berapa, stasiun kemana. Dan itu yang terjadi. Mohon maaf ya nih, kita mohon maaf sering ngelihat ya. Kalau teman-teman ngelihat ke wilayah-wilayah mungkin Serpong agak ujung itu ya, BSD, Bintaro Sonoan dikit itu tempat-tempatnya masih, mohon maaf masih merah. Tapi kok ada orang yang berani ngebuat ruko-ruko di sana? Iya betul. Siapa yang mau beli? Teman-teman kalau tahu Aeon yang di daerah Serpong Cisauk, siapa yang mau ke Mall Aeon itu, Rene? Siapa yang mau ke Mall Aeon beberapa tahun yang lalu? Wong kanan kirinya cuma
rawa-rawa gitu. Dia tiba-tiba bikin mall namanya Aeon Mall. Sekarang coba datang, dapat nggak kita parkiran? Nggak dapat, Rene. Nggak bisa, nggak dapat parkiran. Orang itu firasatnya udah nyampe. Karena, kenapa dia punya firasat, Rene? Karena dia udah dapet datanya. Bahwa 5 tahun ke depan akan dikelilingi oleh perumahan. Ada Hotel Mercure, ada perumahan. Ya itu orang-orang itu mau belanjanya kemana? Ya pasti ke situ. Paham. Itu Powerful firasat, sekali. cuma belum muncul. Kelihatannya kayak ajaib. Sebenarnya dia punya data-data yang tidak terlihat oleh kita yang orang awam. Gitu. Bagaimana dengan kebersihan hati orang? Misalnya kan ada dia mungkin belum punya ilmunya selengkap itu, tapi dia punya kebersihan hati sehingga diperingatkan oleh Allah. Apakah itu masuk firasat? Ya dong, Rene. Kalau kita nih orang yang awam, lalu kemudian kita nggak ngerti, kita bawa saja contohnya ke dalam bisnis. Makanya kita tanya sama yang pakar bisnis. Kalau ini masalah terkait dengan agama, ya kita tanya sama yang ngerti agama dong. Kita tanyain. Misalkan orang ini akan meminang putri saya, Bos. Bagaimana kemudian? Tanyakan. Gimana kemudian agamanya? Tanyakan bagaimana pergaulannya, nasabnya, keluarganya. Kan seperti itu. Karena kita nggak tahu, bertanya kepada yang tahu. Karena kalau kita yang nggak tahu, lalu menganalisa sendiri, ini jadi pembahasan kita yang tadi pembuka awal. Ya. Kita langsung membuat kesimpulan yang ini jadi kesimpulan yang buruk. Iya, mengeluarkan hasil-hasil. Betul. Poin-poinnya yang buruk. Sudah, karena kita belum punya kemampuan, tanyalah. Ini kira-kira bagaimana ya? Kalau saya mengambil keputusan ini, gimana? Maka orang yang pakar tadi kan akan, ya pertimbangannya di sini 90%, di sini 10%-nya, ya silakan aja. Nah, dengan adanya orang-orang tersebut lah yang ngebantu kita. Nah, dari sini kita dapat satu hal. Ya sudah, berkait dengan firasat, bukan tentang apanya, tapi tentang siapa yang berfirasatnya. Baru kita bisa melihat. Malam ini nggak tahu gimana buat kawan-kawan ya. Buat saya daging semua, powerful sekali, pesan-pesannya menohok, dan insya Allah jadi bekal yang baik dalam kita bermuamalah, dalam kita coba berinteraksi satu sama lain, dan yang paling penting kepada orang-orang yang sudah memunculkan trauma dalam hidup kita, atau mungkin masih memunculkan trauma, itu uji kita untuk berprasangka baik. Gitu. Nah ini terima kasih Ustadz Ahmad ya, sampai speechless. Ya, tepuk tangan dulu boleh ya buat Ustadz Ahmad ya malam ini. Iya. Dahsyat banget apa yang disampaikan. Perasaan dari Spiritok 1 sampai 9 nggak ada tepuk tangan. Ini udah 10 Ustadz, maaf ya, sampai 10. Ini ada Kang Afeb, baru lihat juga nih, selamat bergabung Kang Afeb ya. Ada Kang Irwin sehat? Kang Irwin. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Ini kita udah menjelang 5 menit akhir. Kesimpulan kawan-kawan udah bisa lihat di catatannya tadi ya. Highlight yang penting bahwa tidak ada suudzon dalam bermuamalah ya, dan bahwa firasat itu bukan tentang apa tapi tentang siapa. Jangan-jangan menurut kita firasat, malah tadi kebahasan awal masuknya justru suudzon. Dan tugas kita adalah menakar diri sendiri ya, memastikan hati ini lembut. Jangan sampai kemudian kita sibuk justru menakar orang lain. Jangan sampai juga kemudian apa yang ada terlintas di pikiran, di hati, kemudian malah kita manifestasikan, apalagi kalau hal-hal itu buruk ya. Kalau hal baik ya silahkan aja. Pembelajaran yang dahsyat banget, insya Allah bisa diteruskan, kawan-kawan bisa aplikasikan. Banget ya, Muhammad Rizky bilang babak belur banget malam ini. I can feel you man, ya sama banget, kita kayak ketemu Tyson ya, dipukulin ya. Apalagi Rizky ada di masjid lagi. Ustadz, baiknya pimpin doa Ustadz, supaya apapun yang kita terima malam ini bisa membawa keberkahan dalam keseharian kita dan menjadikan kita orang-orang yang lebih lembut kepada siapapun yang ada di kanan kiri kita. Kalau tadi meminjam bahasa Ustadz, ngelihat ke kanan dan ngelihat ke kiri, Assalamualaikum, ya kita membawa perdamaian, kita membawa keademan. Tanya lagi ke diri sendiri, apakah sudah jadi orang itu? Ya, dan insya Allah hati kita senantiasa dilembutkan. Mohon Ustadz pimpin doa kami, Ustadz.
Baik, yuk sama-sama kita mohon. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bisa kita terapkan dan menjadi barokah dalam kehidupan kita. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbana ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kumpul kami di malam yang mulia ini menjadi perkumpulan yang kau berikan barokah. Jadikan kumpul kami adalah perkumpulan yang kau berikan rahmat. Ya Ghaniyu ya Hamid. Engkau maha kaya, maha mencukupkan. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami dari kemaksiatan. Engkau yang maha lembut, ya Latif, ultuf bina kulubana. Lembutkan hati kami, tetapkan di dalam hati kami berbaik sangka terhadap apa yang kami lihat. Ya Rabbana, tetapkan di dalam hati kami berbaik sangka terhadap apa yang kami dengar. Dan jadikan ya Rabb, apa yang kami lihat, yang kami dengar, benar-benar menjadi pelajaran yang bisa melembutkan di dalam hati kami. Ya Karimur Rahman, Ya Rahim Arhamar Rahimin. Ya Rabb, Engkau sebaik-baiknya pelembut hati. Lembutkan hati kami ini yang muncul di dalam lisan kami. Lembutkan hati kami ini ya Rabb yang muncul dalam perilaku dan sikap kami. Unsurna fa innaka khairun nasirin. Kau sebaik-baiknya pemberi rizki. Anugerahi kepada kami rizki yang halal dan barokah. Rizki yang luas dan bermanfaat. Manfaat bagi dunia kami. Manfaat pula bagi akhirat kami. Rabbana hablana min azwajina. Ya Rabbana, anugerahi kepada kami, keluarga kami dan anak turunan kami. Mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Jika ada di malam hari ini di antara kami yang hadir yang belum memiliki pendamping, pertemukan dengan pendampingnya yang baik yang bisa mendampinginya di dunia hingga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Dan terima kasih dan teman-teman Ustaz, terima semuanya. kasih. Terutama Insya Allah penggalan kita terakhir ketemu. doanya kita tahu untuk siapa ya. Itu indah sekali, Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah hadir malam ini. Ya, doa kita saling mendoakan sampai jumpa 2 pekan lagi di Siap. Spirit Talk Baik. ke-11. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.